Hai guys, ini adalah readingan untuk si Gemini di Juni 2020 tentang harapan dia ke kamu. Ini energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak, bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kamu. Dan kalau masih nggak cocok, berarti energinya bukan untuk kamu. Jadi nggak usah dipaksain ya, karena ini bersifat general, jadi belum tentu cocok untuk kamu. Dan aku ulangi lagi di sini untuk si Gemini di Juni 2020 tentang harapan dia ke kamu. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang rasakan, bisa pasangan kamu yang rasakan. Jadi ambil yang resonate-nya aja, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita mulai aja untuk si Gemini di Juni 2020. Di sini ada energi yang mempengaruhi kamu. Di sini ada si Queen of Swords, yang dimana si Queen of Swords ini tentang suatu keputusan yang kamu ambil, yang akan atau yang sudah kamu ambil. Nah, di sini kamu menjadi seorang yang lebih kuat gitu, seorang yang lebih lebih berwibawa, atau seorang yang ini ya, kamu lihat ya ekspresinya kayak seorang yang udah tahu gitu, udah tahu semua kesakitan yang dia rasakan ya. Dan di sini dia kayak seorang yang mencoba kuat gitu ya akan semua hal yang dia lalui di hidupnya, dan dia mencoba untuk membuat suatu keputusan bijak, yaitu tentang untuk dirinya sendiri ya, untuk yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ini bisa saja sudah kamu ambil keputusannya atau akan. Dan di sini ada si King of Swords sebagai challenge-nya kamu. Nah, ini tentang keputusan juga ya, keputusan dan keputusan di sini. Nah, mungkin belum kamu ambil keputusan ini, aku nggak tahu. Keputusan yang dimana ini nggak enak sih sebenarnya ngomongnya, tapi memang begitu adanya, keluar kartunya kayak gini. Yang dimana ini tentang perpisahan, bisa saja itu tentang perceraian atau mungkin perpisahan atau putus. Nah, di sini lebih ke perceraian di sini, yang dimana kamu, tantangannya untuk kamu adalah kamu harus bisa membuat suatu keputusan yang bijak untuk diri kamu sendiri tanpa adanya ego di sini ya. Ini tentang ego. Nah, kamu harus bisa membuat keputusan yang seadil-adilnya, yang tanpa didasari oleh ego. Kita lihat di sini akar permasalahannya. Di sini ada si Ten of Swords, yang dimana adanya suatu hal yang terjadi di hubungan kalian, atau mungkin antara kamu dan pasangan kamu, yang dimana itu menyakiti kamu atau mungkin menyakiti pasangan kamu, bisa vice versa. Intinya di sini menyakiti seseorang di sini, sehingga seseorang ini kayak udah ibaratnya kayak udah tertusuk 10 pedang gitu, jadi nggak bisa gerak. Nah gitu, ibaratnya kayak udah KO lah gitu. Nah, di sini udah nggak tahu lagi mau ngapain. Nah, di sini dia lagi, di sini tentang tersakiti gitu ya, seorang yang tersakiti di sini karena ego pasangannya. Kita lanjut. Di sini ada si Three of Cups di sini. Bagaimana dia melihat kamu? Dia melihat kamu sebagai si Three of Cups, yang dimana kamu adalah seseorang yang cukup ceria, seseorang yang penyayang gitu ya, seseorang yang ceria, seseorang yang kelihatannya happy aja gitu. Jadi nggak kelihatan kamu sakit di sini, karena di luarnya kamu kelihatan fine aja. Nah, dia melihat kamu seperti itu. Kita lihat di masa lalu. Di sini ada si Queen of Wands, yang dimana si Queen of Wands ini tentang mencintai diri sendiri. Nah, di sini mungkin ada suatu hal yang terjadi di masa lalu. Nah, di sini kamu kayak
dipaksa sama universe ya, mungkin di masa lalu untuk bisa mencintai diri kamu sendiri. Nah di sini kayaknya kamu sudah mampu untuk mencintai diri kamu sendiri ini. Nah tapi ada satu keputusan yang sulit di sini, yang dimana kamu masih ragu untuk bisa mengambil keputusan ini. Ya kamu nggak mau tergesa-gesa, nggak apa-apa. Dan di sini imbauannya adalah jangan sampai keputusan ini berdasarkan oleh ego. Jadi ambillah suatu keputusan ini dengan dewasa ya, tanpa didasari oleh amarah atau mungkin ego, agar tidak adanya penyesalan nantinya. Kita lihat di sini bagaimana sih harapan dia ke kamu. Di sini ada The Magician. Harapan dia ke kamu adalah, The Magician ini tentang harapan gitu ya, harapan yang ingin dimanifest. Nah di sini dia melihat kamu adalah sebagai harapannya dia. Dia cukup bahagia dengan kamu, mungkin di masa lalu kalian bahagia. Nah dia kayak ingin mengulang lagi hal-hal yang pernah kalian lalui, hal-hal bahagia yang pernah kalian lalui itu. Dia ingin apa ya, ibaratnya kayak dia berdoa lah gitu ya, dia berdoa sama universe, andai diulang lagi gitu, diberi lagi kesempatan seperti dulu, agar bisa bahagia lagi. Nah dia cukup bahagia dulu dengan kamu, dan dia ingin untuk mengulang kembali kebahagiaan yang pernah kalian lalui. Dan harapan dia ke kamu, dia mau menerima kamu kembali atau memberi dia kesempatan di sini. Ya. Kita lihat di sini di situasi lingkungan, di sini ada si Nine of Wands, yang dimana banyak di situasi lingkungannya kamu ya, atau mungkin dia. Intinya di sini di situasi lingkungan kalian banyak sekali hal-hal yang memberatkan bagi kalian gitu, tapi kalian dipaksa untuk tetap berdiri, tetap growing gitu ya, dari setiap masalah atau kesulitan-kesulitan yang ada di kehidupan kalian. Nah di sini ibaratnya kayak si Nine of Wands ini seperti seorang yang ibaratnya sudah berdarah-darah, tapi dia tetap berdiri tegak ya, dia tetap berdiri tegak meskipun berdarah-darah gitu. Nah di sini kamu kan udah berdarah-darah nih, udah ibaratnya udah nggak bisa berdiri ibaratnya ya, tapi tetap dipaksain. Karena kenapa? Karena ada inner strength di dalam diri kamu, masih ada kekuatan sebenarnya di dalam diri kamu, makanya kamu kayak situasi memaksa kamu untuk terus bangkit gitu. Jangan mau tertidur dengan hal-hal yang negatif ini, hal-hal yang menyedihkan ini terlalu lama gitu. Bangkitlah gitu. Nah, kita lihat di sini di pesan semesta, di sini ada si Two of Pentacles, yang dimana ini tentang juggling ya. Kamu bingung memutuskan suatu hal di sini ya, suatu keputusan yang harus kamu ambil, kamu bingung memilih antara iya atau tidak, karena kalian dulu mungkin memang cukup bahagia di masa lalu, bahkan mungkin sudah merencanakan pesta pernikahan atau mungkin komitmen atau hal-hal yang seru lainnya di masa lalu, tapi itu tidak terjadi ya, karena ada suatu hal yang dilakukan atau ada suatu hal yang membuat kalian tersakiti di sini, sehingga semuanya tanpa sia-sia, tapi kamu tetap berdiri. Bagus game ini. Nah di sini ada si Two of Pentacles, kamu juggling, kamu bingung untuk memutuskan suatu hal, karena di sini kayaknya kamu memutuskan untuk pisah atau mungkin cerai, atau kamu berusaha untuk bijak untuk diri kamu sendiri, kamu berusaha untuk mencintai diri kamu sendiri, karena kamu sudah melalui proses mencintai diri sendiri. Nah di sini kamu kayak maaf bicara, mungkin memang lebih kuat ke pisah di sini. Kamunya, aku nggak tahu entah kamu atau pasangan kamu. Intinya di sini ada seseorang yang juggling memutuskan suatu hal, dan dia ibarat timbangan gitu ya, timbangannya itu lebih berat ke pisah, karena dia tahu
Yang terbaik untuk dia adalah kebahagiaan dirinya. Dia nggak mau lagi tersakiti di sini. Tapi itu tergantung kalian ya. Yang mana keputusan yang akan kalian ambil. Intinya di sini ada juggling. Kamu lagi juggling, kamu lagi bingung untuk memutuskan suatu hal. Nah, di sini ada si Nine of Cups sebagai outcomes-nya. Di sini ada fulfillment yang dimana kamu merasa sudah cukup bahagia dengan diri kamu sendiri karena kamu sudah mampu melewati hal-hal sulit di masa lalu, hal-hal yang menyakiti kamu. Kamu sudah bisa bangkit dan menjadi diri kamu sendiri, seseorang yang ibaratnya seorang yang tumbuh kembali gitu, seorang yang lahir kembali, seorang yang tahu apa yang dia mau, seorang yang bijak, bukan seseorang yang cengeng lagi, atau seorang yang rapuh lagi, atau seorang yang intinya bukan seorang yang bodoh lagi gitu. Kamu udah lebih pinter intinya di sini. Dan secara hati, secara emosional kamu cukup bahagia di sini, meskipun kebahagiaan kamu tidak sempurna, tapi merasanya nggak apa-apa. Kamu cukup bahagia di sini. Kita lihat di sini ada si Eight of Cups yang dimana sebagai situasi di masa depan ini bisa saja sedang terjadi atau akan terjadi, ya disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dan di sini mungkin ini di masa lalu juga bisa. Eight of Cups ini tentang seseorang yang pergi ya, meninggalkan pasangannya atau meninggalkan perasaannya, tapi tidak benar-benar meninggalkan. Suatu saat dia bakal kembali lagi. Ini kita lanjut aja. Di bottom of the deck-nya di sini ada si Four of Cups yang dimana mungkin kalian udah lama pisah kali ya, udah lama nggak kontekan, atau mungkin udah lama gantung hubungannya, atau mungkin memang udah pisah. Nah, di sini ada si Four of Cups yang dimana meskipun udah pisah ya, meskipun udah pisah, kamu kayaknya masih melihat ke arah pasangan kamu ya, masih ibaratnya kayak separuh hati kamu itu masih untuk dia gitu. Meskipun kamu di sini berusaha untuk kuat, berusaha untuk aku nggak mau lagi tersakiti, aku mau bahagia gitu. Tapi kamu nggak bisa menyangkal perasaan di sini. Kamu tetap melihat ke belakang, melihat seseorang yang kamu cintai di sini, padahal ada orang baru yang menghampiri kamu. Tapi perasaan kamu atau hati kamu masih menoleh ke belakang. Dan di sini ada the Death yang dimana ini tentang transformasi, yang dimana kamu harus memutuskan satu siklus, yang dimana siklus itu rasanya sudah tidak baik lagi untuk kamu. Atau the Death di sini bisa saja tentang ya seperti aku bilang tadi, memutuskan siklus ya, yang dimana di sini ada suatu keputusan yang harus kamu ambil. Dan maka dengan keputusan ini maka terputuslah satu siklus toksik ini, atau satu siklus yang sudah kamu ambil pelajarannya ini gitu. Ibaratnya kayak dari gelap menuju terang di sini, berjalan dari arah gelap menuju ke arah yang terang. Setelah kamu mengambil keputusan ini, aku nggak tahu itu apa. Jadi semoga keputusan itu baik untuk kamu ataupun untuk keduanya. Di sini ada the Star yang dimana healing, mungkin kamu lagi healing di sini, lagi proses penyembuhan dari luka-luka masa lalu. Dan di sini ada si Ace of Cups yang dimana emosi baru, terlahirnya emosi baru di sini. Bisa itu tentang cinta baru, new love, atau mungkin cinta baru dengan seorang yang lama, orang ini, atau mungkin seorang yang baru. Intinya di sini bakalan ada new love di sini. Nah, di sini ada si Three of Pentacles. Beberapa mungkin hubungannya tentang pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa siapa aja, bisa orang lain, bisa wanita lain, bisa laki-laki lain, atau mungkin tentang keluarga, teman ya. Bisa siapa aja, intinya ada orang ketiga di sini. Enggak semuanya, beberapa. Dan di sini ada si King of Wands yang dimana take action. Kamu bakalan take action di sini untuk membuat suatu keputusan ini menjadi
keputusan yang final gitu, menjadi suatu keputusan yang final di sini. Jadi jangan gegabah ya Gemini, apapun itu keputusannya, semoga keputusannya baik. Jadi jangan gegabah, jangan menuruti ego kamu, turutilah kata hati kamu. Nah di sini ada si Eight of Wands yang dimana ini tentang komunikasi. Seseorang di sini membutuhkan komunikasi, atau mungkin kamu yang akan berkomunikasi dengan seseorang yang dimana nantinya kamu bakal memutuskan suatu hal, lanjut dengan orang ini atau mungkin memang pisah beneran. Oke, segitu saja untuk Gemini, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.